Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pertidaksamaan logaritma ya. Kuncinya eh, hampir mirip dengan persamaan logaritma ya, penyelesaiannya hampir mirip. Oke, kita lihat dulu waktu kita belajar tentang persamaan, itu kan kita kenal ada 5 bentuk persamaan logaritma ya. Nah, berbeda dengan pertidaksamaan, ini saya simpulkan hanya ada 2 tipe saja dalam pertidaksamaan, yaitu tipe pencoretan dan tipe pemisalan. Oke, tipe pencoretan berarti kan misalkan ada A log fx, kemudian dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan, misal ya, oke, A log gx. Nah, basis sudah sama nih, basis sudah sama, bisa kita coret. Nah, lalu kita ambil kan, kita ambil. Nah, ini hati-hati, akan terbagi 2. Jangan langsung main ambil saja. Perhatikan basisnya. Kita bagi 2. Jika si basis ini bernilai lebih dari 1, maka langsung ambil fx lebih dari sama dengan gx. Kemudian dari sini dicari ya. Dicari nilai x-nya. Oke. Tapi hati-hati, perhatikan ya A-nya ya. Jika si A-nya ini bilangan dari 0 sampai dengan 1, maka fx ini akan berubah tanda. Gitu ya. Jadi kalau ininya lebih dari, ini tanda tetap. Tanda tetap. Sedangkan kalau ininya seperti ini, maka tandanya berubah. Tanda berubah. Dan jangan lupa di sini ada syarat juga yang harus dipenuhi. Syaratnya ya, si fungsi-fungsi dalam numerus ini harus lebih dari 0. Begitu juga gx lebih dari 0. Gitu. Sedangkan untuk tipe pemisalan, ini A dikalikan A log kuadrat fx, ditambah B dikali A log fx ditambah C. Misalkan tandanya kurang dari 0. Nah, nanti pakai pemisalan, misal A log fx-nya diganti dengan variabel tertentu, misalkan P. Ya, kemudian dan seterusnya diselesaikan. Tentu ada syarat juga yang harus dipenuhi, di mana syaratnya yaitu si fx-nya harus lebih dari 0. Kemudian dalam menentukan HP, nanti kita akan gabungkan hasil dari pencoretan atau hasil dari ini digabungkan dengan hasil dari syarat. Nah, yang kita ambil irisannya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita praktekkan ke dalam beberapa contoh soal. Ya, saya sudah ambil beberapa contoh soal seperti ini, contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, soal yang pertama. Nah, ini masih tergolong tipe pencoretan ya. Di sini masih belum ada kesamaan. Sebelah kiri, ruas kiri berbentuk logaritma, sedangkan sebelah kanan berbentuk angka biasa ya. Oke, karena di sini dipisahkan oleh tanda positif, maka ini akan menjadi operasi perkalian. Oke, sebelah kanannya menyesuaikan ya. Karena di sini 1 kita ganti jadi log 5 basis 5 ya. Pangkat 1. Oke, sudah sama. Coret. Lalu kita ambil fungsinya x tambah 3 dengan x kurangi 1 kurang dari 5. Selanjutnya, ini dikalikan x kali x, jadinya x kuadrat, x dikali negatif 1 negatif x. Oke, si 5 pindahkan ke sini. Si 5 pindahkan ke sini, kurang dari
0. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kita cari solusinya. Hasil kalinya negatif 8, hasil penjumlahannya 2. Maka akan menjadi X tambah 4, X dikurangi 2. Dan pembuat nolnya adalah minus 4 atau karena tanda pertidaksamaan, maka jawaban belum cukup sampai di sini. Gunakan garis bilangan. Di sini ada negatif 4 dengan 2. Karena tandanya tidak ada sama dengan, maka di sini bulatan kosong. Kita beri tanda positif, negatif, positif. Ambil yang kurang darinya, maka jangan dulu disimpulkan jawabannya di antara negatif 4 sampai 2. Sebab kenapa? Di sini ada syarat yang dipenuhi. Nah, numerus ada 2 nih. Ini sama itu. Maka syaratnya pun ada 2. X tambah 3 lebih dari 0. Syarat yang pertama berarti X lebih dari negatif 3. Sedangkan syarat yang kedua, X dikurangi 1 lebih dari 0. Kita dapatkan X lebih dari 1. Nah, syarat-syarat ini kita buatkan juga garis bilangannya. Ya, jangan disatukan, lebih baik kita pisah saja. Ada negatif 3. Negatif 3 berarti letaknya sebelum di negatif 4. Nah, karena dia linier, maka lebih dari, ya, di sini kan tandanya lebih dari, maka arahnya adalah ke kanan. Nah, ini tidak lagi menggunakan plus min plus ya, karena linier ya, lebih dari ke kanan, kurang dari ke kiri. Kemudian di sini juga ada satu letaknya di sini 1, kemudian tarik, lebih dari juga ke kanan juga. Jawaban menghendaki di antara negatif 4 sampai 2. Ini ya, jawaban awal adalah seperti ini. Akan tetapi ini disesuaikan juga dengan syarat yang ada. Syarat menghendaki lebih dari min 3, lebih dari 1. Maka kita tetapkan ini nih jawabannya. Begitu ya. Nah, arsir daerah ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah bilangan dari 1 sampai dengan 2. Dari 1 sampai dengan 2. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya. Dari basisnya saja sudah sama, kita coret. Bisa langsung ambil fungsinya. Dan hati-hati. Nah, ini pecahan bentuknya, maka akan berubah, gitu ya. Akan berubah tandanya X tambah 10 kita ambil. Kumpulkan semuanya ke kiri. Oke, langsung saja ya. Kurangi 10. Faktorkan juga ini. X dikurangi 5, X ditambah 2. Didapat X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Nah, kita buatkan garis bilangannya. Dalam pertidaksamaan itu wajib menggunakan garis bilangan ya. Ada negatif 2 dengan 5. Kita beri tanda positif, negatif, positif. Nah, ini akan selalu terpola seperti itu. Nah, berhubung tandanya kurang dari, maka ambil yang negatifnya. Oke. Tapi jangan dulu berkesimpulan, sebab kita uji syarat dulu. Jawaban awalnya menghendaki dari negatif 2 sampai 5 nih. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi. Berhubung numerusnya 2, maka syaratnya pun harus 2 juga. X kuadrat dikurangi 2X lebih dari 0. Kemudian syarat yang keduanya juga X tambah 10 lebih dari 0. Nah, ini difaktorkan. Masing-masing kan memiliki X. X yang bisa dikeluarkan. X dikurangi 2.
X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Dibuat garis bilangannya 0 sampai 2. 0 berarti dia di sini 0. Mohon maaf, ini 2 dulu ya, 0 sama 2, sorry. Ini 2 di sini, 2 di sini ya. 0 di sini. Seperti biasa kita beri tanda positif, negatif, positif. Arahnya lebih dari. Nah, kita gabungkan garis bilangannya. Ambil yang positif berarti ambil dia ke sini. Begitu juga ini yang 0, ambil yang positif. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, X tambah 10 lebih dari 0. X lebih dari negatif 10. Dibuatkan lagi. Gitu ya. Nah, negatif 10 berarti posisinya di sini. Kurang dari negatif 2, negatif 10. Karena lebih dari, maka arah arsirannya adalah ke mana? Ke kanan. Tarik. Nah, kita simpulkan dari ketiga garis bilangan ini, irisannya kita ambil yang memenuhi ketiga garis bilangan. Oke, mana saja X-nya? Kita lihat. Karena memiliki tiga garis bilangan, maka jawaban adalah yang, nah, di bagian atasnya ada tiga nih. 1, 2, 3. Tuh. Ini pengennya kotak, tapi dibatasi oleh 0. 0-nya kurang dari ya. Kemudian min 10-nya mintanya lebih. Nah, tuh. Kita dapatkan ini nilainya. Satu laginya adalah dari 2 sampai 5. 1, 2, 3. Kita beri kotak. Oke. Jawabannya ini. Disimpulkan. Himpunan penyelesaiannya adalah dari negatif 2 kurang dari X kurang dari 0 atau 2 kurang dari X kurang dari 5. Seperti itu. Next, selanjutnya soal yang ketiga, masih tipe pencoretan. Ya. Nah, di sini ada 0,1, ubah saja menjadi 1/10 log X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Nah, min 1 pun kita ganti 1/10 log 1/10. Nah, min satunya jadi pangkat. Akhirnya bisa dicoret. Coret, diambil fungsinya, numerusnya saja. Nah, hasil dari 1/10 dipangkatkan negatif 1 adalah 10. Pindahkan 10-nya. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 kurangi 10 adalah negatif 6. Dicari akar-akarnya. Hasil kalinya negatif 6. Oke, maka X dikurangi 6, X tambah 1. Tuh, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kalau dikalikan negatif 1. Didapat X sama dengan 6. X sama dengan negatif 1. Oke, seperti biasa, gunakan garis bilangan. Nah, di sini minus 1 dengan 6. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan, mohon maaf. Ini pecahan ya. Pecahan, maka tandanya ini berubah. Sorry. Ini tandanya berubah. Tandanya berubah, mohon maaf. Oke, tandanya berubah. Kita beri tanda plus, min, plus, kurang dari, ambil yang minusnya. Nah, jangan disimpulkan dulu, sebab ada syarat. Syaratnya adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 lebih dari 0. Nah, di sini syaratnya 1. Tidak ada lagi. Negatif 4 dengan negatif 1. Kita dapatkan X sama dengan 4. X sama dengan, buat lagi garis bilangannya. Dan di sini berkisar di antara 1 sampai dengan 4. Seperti biasa, positif, negatif. Lebih dari, ambil yang arah positifnya. Sana kan?
Ini juga sama, arahnya ambil yang positifnya, ya, positif ini. Oke. Nah, si jawaban sementara kan menghendaki dari negatif 1 sampai 6. Tapi terbatas, dibatasi oleh si syarat tadi. Nah, maka jawabannya ini. Ada dua. Ya. Himpunan penyelesaian negatif 1 sampai dengan 1 atau 4 sampai dengan 6 ya. Sorry, ini 6. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya soal terakhir. Nah, ini tidak lagi bentuk pencoretan. Ini bentuk pemisalan. Kita lihat di sini, bisa langsung misal 2 log X diganti dengan variabel lain, misalkan P. Kita dapatkan setiap 2 log X diganti P kuadrat dikurangi P, sorry, oke, mohon maaf ada kesalahan. P kuadrat dikurangi dengan P dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, ya. Jadi setiap 2 log X diganti P. Akhirnya ini difaktorkan. Hasil kalinya negatif 2. Ya sudah, negatif 2 dengan plus 1. Kalau dijumlahkan kan hasilnya minus 1. Kita dapatkan P sama dengan 2 atau P sama dengan negatif 1. Jangan diubah ke logaritma dulu, ya. Jangan diubah ke logaritma dulu. Kita buat garis bilangannya saja dulu. Oke. Di sini min 1 dengan 2. Positif, negatif, positif. Ambil yang positifnya. Ambil yang positifnya. Oke, disimpulkan bahwa si P ini kurang dari negatif 1 atau P lebih dari 2. Ke kiri sih ya kurang dari ya. Kanan lebih. Oke, dikembalikan lagi bahwa P itu bernilai 2 log X kurang dari negatif 1. 2 log X lebih dari 2. Gitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan X kurang dari 2 dipangkatkan min 1. X kurang dari setengah. Kemudian ini juga sama, turun. X lebih dari 2 pangkat 2. X lebih dari 4. Jangan langsung disimpulkan, ini jawabannya belum selesai, sedikit lagi. Kenapa? Ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita buatkan lagi garis bilangannya ya. Di sini ada setengah sama 4. Nah, setengah mintanya kurang dari, maka arahnya ke kiri. 4 mintanya lebih dari, arahnya ke kanan. Nah, ada syarat yang dipenuhi ini. Di sini ada numerus, numerusnya berbentuk X. Jadi syaratnya adalah X lebih dari 0. Dibuat lagi garis bilangannya 0. 0 berarti posisi di sini 0. Mintanya lebih dari, arahnya ke kanan. Nah, ini dia. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, disimpulkan, maka himpunan penyelesaiannya adalah dari bilangan dari 0 sampai dengan setengah atau X lebih dari 4. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.